Oke, kita akan langsung sapa saja dengan tamu yang akan kita hadirkan malam hari ini. Selamat malam, Om. Aku sudah coba invite tapi belum di pick up. Aku invite lagi. Om Malik sudah nge-wave saya di sini. Coba boleh langsung diangkat. Oke, tersambung. Alhamdulillah tersambung. Selamat malam, Om Malik. Om bisa dengar suara saya, Om? Om? Halo? Om Malik, sudah dengar suara saya? Sebelum masuk. Halo? Di sini. Om Malik udah dengar suara saya? Sudah sekarang. Oke. Ternyata nggak tahu. Sudah ya? Di mute. Ya. Oh, oke. Sebentar saya coba sambil invite Om Imran di sini. Mudah-mudahan langsung di pick up oleh beliau. Oke. Apa kabar Om Malik? Alhamdulillah baik. Ini posisinya lagi di mana, Om? Di rumah? Oh, sudah di rumah. Ya. Bukan sudah di rumah, emang nggak kemana-mana. Oh gitu. Oh, hari ini Om berarti nggak ikutan di studio hore-hore ngerayain bareng-bareng? Oh enggak. Saya nggak ikutan. Oke. Tapi ini suara saya udah jelas ya Om ya ke Om Malik ya? Udah. Oke. Ini sambil saya menginvite Om Imran di sini yang belum di pick up. Oke. Kita langsung ngucapin happy birthday dulu deh buat salah satu radio yang saya dengerin dari dulu sampai sekarang, ibaratnya dari zaman saya menjadi kaula muda dan saya sekarang juga sudah punya anak muda, Om. Sudah remaja anak saya. Selamat ulang tahun buat Prambors Rasi Sonia. Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai segala tujuan dan puncaknya ya, Om ya. Oh, terima kasih. Om Malik, jam-jam segini biasanya kalau lagi nge-live IG dengan saya lagi ngapain, Om? Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Baru selesai makan malam? Belum selesai. Oh, Kalau dikasih waktu, saya beresin. Atau saya sambil makan boleh nggak kelihatan? Boleh banget sambil makan nggak apa-apa kan kita live-nya santai-santai aja, ya kan? Boleh. Jadi Boleh. Dari tadi saya mau nyuapin sate nih, ragu-ragu nih. Wah enak banget makannya sate lagi. Nggak apa-apa Om, santai aja kita. Dan sate kambing. Wah enak banget makan sate kambing. Terus minumnya teh manis anget gitu kan, itu paling juara sih. Ya nggak sih Om? Kalau Om sambil menikmati makan malamnya, saya sambil sehe-sehe lagi buat yang tidak bergabung. Halo, selamat malam, selamat datang di podcast Listen to Kim FM. Jadi malam hari ini saya melakukan live Instagram bersama Om Malik Syafi'i Saleh dan juga harusnya bersama Om Imran nih. Tapi Om Imran belum pick up, coba saya invite lagi, mudah-mudahan beliau sudah bisa terhubung. Oke. Dan mudah-mudahan juga sinyalnya going well ya, biar bisa lancar gitu. Om Imran, hai, selamat malam Om, saya masuk. sudah invite. Nah, Oke. Ini sudah gabung ya Om Imran di sini? Ya, Om Imrannya kemana? Oke, kalau gitu saya mau mengucapkan selamat malam dulu yang sudah gabung di live Instagram. Sekali lagi selamat datang di podcast Listen to Kim FM. It's all about single fighter. Biasanya kalau kita live Instagram itu setiap bulan. Hai Om Imran, apa kabar? Curang lo pakai kaos lo. Apa? Gue sih ada kaosnya, belum gue pakai. Dari siap belum ganti. Gak usah deh.
Wah, oke. Sekarang saya mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung. Sekali lagi selamat datang di live Instagram podcast Listen to Kimia FM. It's all about single factor. Basically, podcast ini ingin mensupport each other, khususnya single factor and also indie musician over the world. Tapi sebagai wadah untuk support each other, untuk menjadi lebih sukses dan bahagia, kita pun malam hari ini menghadirkan sosok di balik setengah abad Prambors. Kita mau kenalan dong. Jujur aja saya merinding banget nih, 50 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu kan. Karena Om Imran sudah bergabung, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun Om untuk Radio Prambors. Terima kasih. Om di mana nih posisinya sekarang? Di rumah. Oh, sudah sampai rumah. Ini khususnya pulang nih. Oh gitu, pas putus pulang ya. Tapi hari ini gimana Om Imran sendiri perasaannya dan juga Om Malik menghadapi atau merayakan 50 tahun atau gocap ulang tahun Prambors Radio? Siapa duluan? Surprise, terharu, apalagi tanggapan dari sebegitu banyaknya. Sehingga untuk mengucapkan terima kasih aja nggak sempat tuh. Saya sendiri banyak bener dengan 50 tahun Prambors ini buat mereka itu sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi ya surprise aja, terharu gitu. Oke. Om Malik kan masih sambil makan, nggak apa-apa Om, santai aja kita ngobrol-ngobrolnya. Dan saya juga sebenarnya penasaran sih sama Prambors di tahun ini gitu. Nanti kan ini kita akan kenalan nih dengan Om Imran dan juga Om Malik lebih lanjut. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita kan memang taunya Prambors adalah radio kaula muda atau kaula anak muda gitu. Sampai sekarang masih dengan segmennya. Tapi sebelum kita masuk itu, mau tahu deh Om Imran sama Om Malik tuh dulu awal kenalnya gimana sih sampai akhirnya bisa ya going well persahabatan itu dan menjadi bisnis partner sampai sekarang. Pertama kali ketemu di mana gitu? Loh, kita itu kebetulan Om Imran itu tinggalnya di depan rumah saya, di depan rumah orang tua kita. Rumah orang tua kita itu hadap-hadapan. Jadi dari kecil, dari SD kita udah main bareng. Jadi kalau ditanya, saya kerja sama Imran 50 tahun bikin Prambors. Sebetulnya hidup sama Imran udah lebih lama lagi dari itu. Jadi sebetulnya bosan banget sama orang ini. Jadi teman dari kecil, bukannya sekedar kita ngejalanin perusahaan aja, tapi memang udah dari kecil gitu. Kebetulan temannya paling nih. Oke. Berarti memang teman main gitu ya, istilahnya tetangga juga gitu, karena rumahnya depan perkis ya Om ya? Depan-depan. Iya, depan-depanan. Oke. Nah, kalau misalkan dari kecil, berarti kan udah tahu banget nih sisi baik dan buruknya gitu. Nah, sekarang ini... Tahu banget. Justru terlalu banyak rahasia. Oke. Banyak rahasia. Karena kita ingin... Oke, baik. Nah, karena kita ingin mengajak yang sedang menyimak malam hari ini dan juga our viewers and our listeners untuk lebih kenal dengan sosok di balik setengah abad Prambors, kita mau tahu dulu deh, sebelumnya, silakan. Sebelum memutuskan membuat Prambors ini, awal mulanya gimana sih? Karena kan, let's say Prambors aja sekarang usianya 50 tahun. Jujur saya penasaran nih usianya Om Imran dan Om Malik sekarang berapa gitu. Maksudnya dimulainya dari usia berapa ketika itu? Pada saat kita awal siaran, sebelum tahun 71, karena ulang tahun 50 itu dihitung sejak tahun 71, di mana pada tahun itu tanggal 18 Maret 71 itu adalah waktu Radio Prambors resmi berbadan hukum perseroan terbatas. Jadi akte notarisnya itu 18 Maret 1971. Kami sendiri sudah melakukan siaran sejak, nah ini saya sama Imran aja selisih tahun nih. Menurut Imran 68, menurut saya 67. Tapi ya, whatever. Gimana pun, itu jauh beberapa tahun sebelum tahun 71. Nah,
Tadi apa? Jadi saya lupa. Apa yang ditanya? Mulainya membuat Radio Prambors ini. Ya, jadi kebetulan kami bersama beberapa teman. Jadi gini, Prambors itu, nama Prambors itu sudah ada sebelum Radio Prambors berdiri. Nama Prambors itu adalah nama dari anak geng yang berdiam atau tinggal di Jalan Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya, yaitu sampai ke Proklamasi dan Proklamasi itu daerah Menteng ya? Ya, Megaria, kalau sekarang Metropol. Nah, kami sebagian kecil dari kelompok anak muda itu yang pada satu malam ada ide membuat sebuah radio siaran. Ya, terus kebetulan ada teman dari kelompok kami yang memang hobi untuk membuat pemancar, dia radio amatir. Kita minta tolong dia untuk pinjamkan transmitternya, kemudian ya dengan peralatan yang sangat sederhana, malam itu kita siaran dan baru bisa didengar hanya sampai ke Megaria, bioskop Metropol. Ya, kemudian besoknya baru kita memperbaiki antenanya, bukan memperbaiki lah. Tadinya tanpa antena, kemudian mendirikan antena yang lebih baik, itu daya pancarnya bisa sampai ke jembatan Duku Atas. Jadi ke Kebayoran aja belum. Kemudian kira-kira seminggu kemudian kita perbaiki lagi, sudah bisa mengcover seluruh Jakarta. Oke, jadi kalau saya simak tadi kan, kalau ditanya sekarang umurnya berapa gitu tadi kan? Iya. Kalau radionya karena kan Prambors sudah 50 tahun. Iya, saya sama Om Imran itu seumur, hanya Om Imran lebih tua sekitar 5 bulan. Jadi kami sama-sama pada saat mendirikan itu kira-kira umurnya 16 atau 15. Jadi saya juga lupa, atau akhir SMP atau awal SMA. Jadi kami masih di high school, ya, junior atau senior. Jadi kami masih sangat muda pada saat itu, bahkan belum 17. Iya, karena usia 15-16 itu ibaratnya baru beranjak remaja ya, teenagers gitu. Dan tadi menarik. Jadi kalau sekarang sih, Kak, dia 50, kamu jumlahin aja. Dia 50 ditambah 17, ya. 16, 17 ya. 67-an ya. Om Imran 68, saya 67. Nggak apa-apa. Seperti radionya ini kan tagline-nya tahun ini gitu. It's just a number, youth is forever, right? Iya. Om Imran, beda tadi kan aku sempat dengar Om seneng ya, walaupun ibaratnya itu radionya masih belum terlalu jauh menjangkaunya gitu. Nah, kalau boleh tahu, berarti kan sebelum menjadi PT Prambors ini radio apa sebetulnya? Karena kan tadi lewat pemancarnya juga belum terlalu jauh. Kita menyebutnya radio apa? Radio gelap kah? Apa radio apa? Maksud saya sebelum jadi radio FM gitu. Itu radio apa? Radio gelap. Radio gelap. Oke. Jadi radio liar. Tapi pada saat itu radio gelap di Jakarta itu jumlahnya ribuan. Karena pada tahun-tahun itu kan baru pergantian pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru. Itu pemerintah Orde Baru belum punya kemampuan, belum punya sistem untuk ya menertibkan radio-radio gelap seperti kita. Jadi keren banget ya, ibaratnya anak muda usia 15-16 bisa nekat bikin radio gelap gitu. Itu gimana cerita dan awalnya sih untuk sampai ke sana? Karena kan kebanyakan anak umur segitu sekolah, kalau nggak ekskul seperti itu gitu kan? Kami juga sekolah, jangan dibilang kami.
Nah, jadi itu radio itu sebenarnya itu sarana buat kita eksis. Itu kan kita ngegeng kalau mau ngetop tuh ya dulu ada ngebut-kebutan, ada apa segala macam. Salah satunya sarananya adalah buat radio itu supaya ngetop lah gengnya ibaratnya gitu. Jadi memang sarana radio itu jadi terus kan untuk kita bisa jadi ngetop. Oh, untuk eksistensi sebetulnya gitu ya, Om ya. Nah, jadi oke. by apa ya? By nature sebetulnya kita bikin sarana itu untuk mempopulerkan diri kami sendiri melalui radio. Oke. Radio Gelap ini berarti hanya Om Imran dan Om Malik aja yang bergerak mendirikannya atau gimana? Kita ada mula-mulanya ada pada malam itu kita kira-kira ada 6 orang, 6 atau 7 gitu ya. Terus kemudian besoknya minggu kemudian itu semua kan saya bilang tadi kami adalah bagian dari kelompok anak muda di situ. Jadi ada kelompok yang lebih besar, betul. Nah, begitu kita udah siaran seminggu, 2 minggu, kita mulai rame-rame. Itu jadi banyak sekali pada awalnya. Oke. Kalau bicara tentang radio gelap lagi nih, tadi kan Om bicara banyak sekali radio gelap di Jakarta. Ini gimana akhirnya bisa meyakinkan dari radio gelap bisa banyak pendengar atau gimana untuk menggrab pendengar pertama kali hingga akhirnya eksis nih seorang radio Prambors ini bisa berada gitu? Dulu nggak ada survei ya, jadi kita by feeling aja, misalnya dari telepon masuk ya kan dulu siarannya pilihan pendengar semua dari pagi sampai pagi lagi itu pilihan pendengar aja gitu. Jadi kalau teleponnya banyak itu berarti yang dengar. Jadi kalau satu telepon mewakili, kita hitung-hitung mewakili ya 10 atau 20 orang, ada 20 yang telepon ya berarti ada 400 yang dengar gitu kan. Nah, waktu kita radio gelap aja, by feeling kita merasa bahwa pendengarnya udah lumayan di antara ribuan radio gelap itu. Jadi banyak sekali radio gelap, di Tebet ada, di Kebayoran ada, di mana-mana ada. Jadi pada saat ribuan kita merasa bahwa lumayan kita udah yang dengar, lumayan. Kita nggak bilang banyak, tapi lumayan. Nah, kemudian pemerintah pada sekitar tahun 69 atau 69 atau 70 saya juga lupa, itu mulai menertibkan. Jadi semua radio-radio gelap ini diharuskan berbentuk badan hukum semuanya, berbadan hukum. Di awalnya semuanya diminta berbadan hukum yayasan. Nah, yang nggak berbadan hukum itu terus harus berhenti, jadi harus tutup. Nah, pada saat itu memang dari ribuan itu sudah terseleksi barangkali ratusan apa berapa gitu ya, saya lupa. Nah, kemudian pada tahun 71 itu waktu untuk yang komersial yang mau beriklan itu harus perseroan terbatas. Kalau yang tetap tidak beriklan itu yayasan. Nah, setelah 71 itu barangkali jumlahnya nggak sampai 100 bahkan di Jakarta. Jadi memang akhirnya tinggal sedikit. Nah, berarti kan ya pada saat sudah setelah tahun 71 kita kan dari sekian banyak radio yang sangat tajam menyasar anak muda, itu ya hanya kami, hanya Prambors. Jadi di tahun 71 itu hampir semua anak muda Jakarta ya dengarnya Prambors. Bukan, ya barangkali juga memang acara lagu kita enak didengar, menghibur. Tetapi juga nggak ada radio anak muda lain. Yang ada radio-radio lain itu radio campur sari itu, yang kalau pagi anak muda,
Kalau siang jadi dangdut, kalau malam jadi macam-macam lah, banyak. Wayang. Ada yang sampai ada yang wayang, malamnya puter wayang apa? Pegelaran wayang bener. Oke. Om, tadi kan Om Imran sempat bilang demi eksistensi juga ya, supaya kita terkenal gitu. Kenapa Om Imran dan Om Malik milihnya radio? Radio kan nggak kelihatan ya, audio. Kalau memang kita pengen terkenal kan bisa aja TV atau secara visual. Apa sih yang membuat Om Imran dan Om Malik hingga akhirnya kepikiran bikin mulainya dari radio gelap tersebut gitu? Kamu mesti bayangin itu tahun 68. Ya. Oke. Bahkan TVRI itu masih hitam putih. Udah ada ya? Udah ada. Setelah kan Asian Games ada. Iya, itu ada ya, oke. Oke. Itu hitam putih. Jadi kita tidak pernah bermimpi dan tidak pernah terbayang bahwa akan membuat televisi gitu. Jadi gitu. Memang nggak di tahun itu nggak ada. Nah, kalau radio memang banyak. Sebelum kami mendirikan Prambors, mendirikan Prambors itu ada radio. Orang-orang itu dengernya radio Australia. Oke. Jadi di shortwave gitu ya, ABC itu ada siaran bahasa Indonesianya. Ya lagu-lagunya bagus-bagus. Terus ada lagi radio Vietnam namanya. Radio Vietnam itu radio yang didirikan oleh pemerintah Amerika untuk menghibur tentara-tentara yang lagi perang di Vietnam. Nah, karena menggunakan shortwave di malam hari, siaran mereka itu bisa sampai ke Jakarta. Itu lagunya jauh lebih bagus daripada radio Australia. Dan gaya siarannya juga Udah DJ ya? Iya, udah DJ. Kalau kamu ingat filmnya itu siapa namanya aktor yang sudah meninggal, Robin Williams ya? Robin Williams? Iya. Kan Robin Williams. Robin. Iya, yang nama filmnya Good Morning Vietnam. Itu dia jadi penyiar radio itu. Dia dia castingnya tuh penyiar radio itu. Oke. Om, waktu pertama kali mendirikan Radio Gelap, Om Malik dan Om Imran berarti siaran di sana? Atau ada orang lain yang siaran? Ya, saya sama Om Imran ini di antara teman-teman itu yang paling jelek siarannya. Oh ya? Kalau gitu. Saya sama Om Imran siaran dulu semuanya itu ya terima telepon pilihan pendengar kan? Kalau saya nggak ada yang telepon. Telepon cuma dikit. Nggak laku. Oke. Nah terus dulu yang siaran siapa Om? Kalau memang bukan Om Imran dan Om Malik? Banyak teman-teman yang lebih pandai siaran. Kalau saya sama Om Imran juga karena masih terlalu muda pada saat itu, kita bagian mainnya aja deh. Oke, berarti waktu ketika menjadi Radio Gelap itu sudah ada penyiarnya, katakanlah seperti itu. Apakah ketika sudah menjadi PT penyiar-penyiar tersebut diajak ke Radio Prambors yang dari penyiar Radio Gelap menjadi radio terang, katakanlah seperti itu? Iya, semuanya automatically semuanya ikut menjadi radio terang, menjadi penyiar radio terang. Yang saya nggak tahu persis apakah dibayar apa enggak, itu yang saya nggak tahu tuh. Karena pada awal-awalnya memang juga belum ada iklan gitu, jadi belum laku. Oke. Ya, Om Imran, Om Malik, saya mau nyapa dulu teman-teman yang sudah gabung di sini. Halo, selamat malam. Selamat datang di live Instagram podcast Listen to Kimi FM. Well, podcast ini adalah untuk support each other. Dan malam hari ini, karena kita ingin memberikan support buat kamu yang mungkin ingin lebih sukses dan bahagia, kita harus kenalan dengan sosok di balik setengah abad Prambors, yaitu Om Imran Amir dan juga Om Malik Syafei Saleh. Beliau adalah dua tokoh yang berperan penting di Radio Prambors, di mana waktu itu saya pun sebagai pendengarnya bisa dibilang, wah hebat banget deh bisa menjadi penyiar ya.
jujur Om Imran, saya berapa kali ditolak sama Prambors. Oh ya? Ya, bukan ditolak ya, mungkin belum berjodoh ya jadi penyiar di sana. Dulu tuh penyiar-penyiar yang saya kagumi udah pasti Fla Priscilla, terus Vena Anissa, terus juga kalau untuk pria-prianya saya suka Ferdi Hasan. Kebetulan tadi kayaknya Mas Ferdi juga join ke kita deh, nge-wave gitu kan. Dan pengen tahu deh, penasaran. Ini kan semua jebolan Ferdi Prambors ada tuh tuh, bisa Ferdi. dibilang. Ferdi ada tuh. Iya. Oh iya, tuh. Hai Mas Ferdi Hasan. Aduh, Halo Ferdi. Dilihat sama idolaku juga di sini. Om, ngomong-ngomong gimana sih bisa melahirkan sosok, let's say kayak Mbak Becky Tumewu juga gitu kan, yang pada akhirnya penyiar Prambors itu jadi gitu. Cara melatih para penyiar ini seperti apa? Apakah ada training khusus atau memang sudah basically mereka udah ada talent gitu? Kalau rekrutmen penyiar nanti Om Imran yang ngomong ya. Karena dia yang melakukan rekrutmen. Berarti yang nolak kamu juga dia. Jadi zamannya DJ kamu sih, Om. Enggak. Zamannya DJ kamu, bukan sekarang ini. Silakan. Om Imran yang tahu. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Dari dulu kita tuh ingin semua penyiar kita itu adalah penyiar Prambors gitu ya. Jadi dia bukan penyiar, color-nya itu memang itu yang kita bentuk gitu. Kenapa kita kebanyakan yang kita rekrut itu memang orang-orang yang dari zero gitu. Kita ajarin, kita training, kita kasih istilah, kita ada color penyiar Prambors. Kalau orang tahu, wah ini sih penyiar Prambors, beda sama penyiar yang lain gitu. Memang waktunya jadi lama karena kita benar-benar orang yang kita cuma lihat kemampuan vokalnya. Kalau kemampuan vokalnya udah bagus, sama kelihatannya dia punya karakter, itu yang kita utamain. Jadi memang yang kita inginkan dan yang ingin kita ciptakan adalah penyiar Prambors gitu. Jadi kalau didengar 2000-an kali ya, setelah itu kita karena waktu juga nggak ada, mulailah kita nge-record penyiar-penyiar yang jadi baru. Jadi kira-kira itu memang benar-benar kita ciptakan penyiar. Kalau dengar ceritanya tadi juga 8 bulan dia di training baru boleh siaran. Kira-kira kayak gitulah. Sifla tuh 8 bulan. 8 bulan aja kan dia nulis tadi. Lama banget. Nah, Ferdi itu dia makanya kan. Ini Mas Ferdi tadi sempat berkata bahwa ya beliau aja belajar banyak dari Om Imran dan Om Malik sebagai ini ya karirnya sekarang di bidang entertainment gitu. Waktu itu bocoran dong Mas Ferdi sendiri gimana bisa masuk Prambors yang berarti yang training tetap Om Imran ya, pilih-pilih penyiar itu jatahnya Om Imran berarti seperti itu. Iya sama-sama. Kita juga kembali kita bukan lihat gantengnya tapi ngeliat kemampuan personality-nya gitu. Itu lagi kita utamakan. Nah ini susah loh. Dia waktu dia ditawarin untuk menjadi pemain sinetronnya, dia konsultasi ke saya, Mas saya boleh nggak? Saya nggak tertarik, saya tertarik jadi penyiar. Itu dia tanya loh. Jadi dia udah memposisikan dirinya. Dia mau jadi siapa gitu pada saat itu. Dia sempat Oke. Tapi ada feeling nggak sih sebagai Om Imran kan bisa melihat ya bibit lah katakanlah dari anak-anak remaja ini yang diterima menjadi penyiar Prambors. Feeling good-nya seperti apa hingga akhirnya nih dia bisa menjadi radio star seperti itu? Ya itu dia udah mulai kelihatan gitu ada personality-nya. Jadi mungkin juga perhatiannya Vena Anissa. Itu sebenarnya waktu itu kita rekrut penyiar itu yang istilahnya yang udah kuliah ya. Tapi dia dengan nekatnya dia pakai seragam putih abu-abu datang melamar sebagai penyiar. Ini sampai ketawa gitu. Tapi saya lihat, tapi ini anak punya kelebihan nih. Pertama dia berani aja gitu, pede aja gitu. Jadi ada berapa penyiar kayak Ari siapa namanya? Daging. Bukan Ari Amerika tuh. Oh, Ari siapa ya? Gue lupa Ari siapa. Adalah Ari yang sekarang di Voice of America juga. Masih ya? Dia datang juga masih dalam masih SMA. Epri juga gitu. Dia juga datang tuh pas SMA. Nah, jadi kita ngeliat ya nggak bisa juga apa namanya. Tapi kayak Ari saya bilang, Ri, kamu nanti kalau udah tamat SMA baru boleh masuk.
Aryono Arifin kata Mas Ferdi. Oh iya, Mas Aryono Arifin. Oke. Oke, jujur saja karena saya baru mendengar Prambors itu di era 2000-an, jadi belum terlalu angkatan 90-an itu belum terlalu saya dengerin sih Om gitu. Tapi memang dari dulu sampai sekarang kan Prambors itu sangat melekat dengan radio anak muda gitu. Nah, untuk tetap menjaga supaya tidak keluar alur dari segmen tersebut gimana nih? Apakah memang sudah direncanakan dari awalnya membentuk Prambors ini? Maksudnya tidak bergeser dari anak muda. Berubah segmen. Jadi gini, sejak awal itu kan tadi kita cerita bahwa kita bikin radio supaya kita beken gitu kan. Sebetulnya istilah kita beken itu adalah promosi kan, mempopulerkan kami sendiri. Kami, saya, Imran. Nah, jadi sebetulnya apa yang kami lakukan by feeling di awal-awal itu sebetulnya sudah, kalau ilmunya sekarang itu sudah ilmu marketing, cuma kita lakukan by feeling. Nah, Prambors itu sejak hari itu sampai sekarang tahun 2021 itu tidak pernah mengubah target marketnya. Jadi anak muda menengah ke atas itu nggak pernah kita geser. Nah, karenanya pengalaman melayani market yang sama itu kita lakukan sudah selama 50 tahun. Jadi kalau tadi Imran bicara tentang kita rekrut penyiar, kita nggak nyari gantengnya, kita nggak nyari ini, yang penting ini. Sebetulnya itu diomonginnya gampang, tapi sistem rekrutmen itu bisa kita buat berdasarkan pengalaman. Kita sudah merekrut itu kan, Ferdi itu tahun 2000-an udah ya, Bran ya? Tuh, tahun 2000-an. Kita sudah merekrut penyiar itu kira-kira dari tahun 75-an udah mulai merekrut penyiar. Yang profesional ya, itu dari 75. Jadi kita itu sudah punya template tuh dalam proses perekrutan. Ya, ada template, tapi juga kan merekrut pegawai aja, selain ada template-nya harus ada feeling. Apalagi ini merekrut talent. Nah, jadi feeling. Nah, bersyukur ada Om Imran yang memang punya feeling terhadap melihat orang. Coba dibayangkan anak SMA datang yang namanya Vena dan Ari Aryono itu, kalau dites by template alat tesnya yang ada di Prambors, itu nggak bakal lolos. Tetapi ada feeling bahwa ini akan jadi nih, tapi setelah lulus SMA, setelah ini. Jadi kita melatihnya dia di acara-acara yang tidak terlalu banyak pendengarnya untuk membiasakan mereka siaran. Bahkan kita pernah ada merekrut walaupun jalur rekrutmennya tidak resmi, yang masih anak SMP ya, adik Kokom tuh ya, berani? Itu SMP makan. Itu tapi terjadi sekitar tahun 80-an, 1980-an. Wow. Jadi itu sudah kita. Jadi sebetulnya yang diutamakan adalah orangnya talkative gitu loh. Jadi nggak ada orang di ruangan kosong punya kemampuan untuk ngomong. Sebetulnya sih, kalau saya selalu bilang kalau penyiar itu hebat sekali lah. Jadi penyiar radio itu hebat sekali. Kenapa? Dia harus bisa ngobrol sama orang banyak, tapi di ruangan kosong. Buat saya, rada-rada kayak orang gila kan. Ngomong sendiri ya kayak gitu ya Om ya. Saya ngomong sendiri kan, harus orang nggak ada apa-apa kok gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu yang sebetulnya
harus kita pancing dari orang yang melamar untuk jadi penyiar. Kalau yang ditinggal di ruangan, terus kita punya tuh dulu studio ya berani untuk memang ngetes penyiar gitu. Kita speakernya ada di luar, kita tinggalin. Ayo coba. Ya kalau nggak ngomong-ngomong, abis itu orang dicoret. karena dia di ruangan, kita tinggalin, nggak ada orang lain. Di depan kacanya sengaja kita kosongin, ada kaca kan? Ada kaca untuk kita lihat dari luar, itu apa, voice booth tuh. Nah, dia tapi kita tinggalin. Ayo ngomong. Nah, ada yang ngomong, terus kalau yang, terus apalagi ya? Nah, udah gitu, keluar tuh dicoret. Jadi caranya seperti itu ya, Om ya? Harus bisa ngomong sendiri, dan bagus dan menarik. Iya. Itu maksudnya kalau mulai diasah dari anak remaja itu kan sebetulnya lebih gampang karena kan memang semua itu dimulai dari usia dini gitu kan. Kan ada yang bilang kalau kita masih muda mengasah sesuatu itu bisa jadi. Nah, bicara tentang jadi juga, penyiar yang pertama kali siaran dari radio gelap ke radio terang itu siapa sih, Om? By the way? Tahun 71 itu? Yang ada udah almarhum semua. Waktu itu ada Iwan, ada namanya Tono. Tono Sebastian. Kalau yang punya kualitas suara bagus, kalau istilahnya dulu kan kita penyiar-penyiar yang bisa kelihatannya bisa nge-DJ kayak penyiar radio Amerika lah gitu. Nah, mereka ini yang bisa landscape. Enggak ini tapi suara kualitas vokalnya itu bisa mendekati ke situ. Oke, Prambors selain melahirkan penyiar-penyiar yang jadi di sini, juga terkenal dengan acara-acara atau programnya yang sampai sekarang masih diingat tuh, seperti Warung Kopi Prambors, ya kan, Warkop DKI, lalu juga ada Lomba Cipta Lagu Remaja, lalu juga ada Tenda Mangkal. Kalau boleh tahu, apa sih ide atau ilhamnya bisa bikin acara seciamik seperti itu, Om Imran? Sebenarnya pada prinsipnya kan kita selalu mengakomodir sesuatu kelihatannya bisa kita kembangkan di anak muda. Seperti kayak kita bikin kuis. Kita kan waktu itu banyak membuat kuis-kuis yang out of the box gitu ya. Kayak Battleship. Mungkin waktu itu saya sama Malik lagi ngeliatnya ada mainan. Ini bisa nggak jadi di on air ini kayak gini. Lalu kita create gitu. Gitu. Jadi banyak kuis-kuis yang waktu kalau didengar zamannya dulu. Itu awal cuman kita lihat sesuatu ini bisa nggak jadi on air gitu. Kalau dia jadi on air jadi kayak gimana gitu. Jadi kalau orang denger umum di radio aja belum ada gitu. Jadi memang selalu kalau tadi ini untuk on air kayak gitu. Terus kalau yang untuk off air kita bikin waktu itu ada namanya breakdance lagi tren. Kita coba akomodir kegiatan-kegiatan breakdance yang ada live-nya, Lin, breakernya dulu itu ya. Kayak gitulah sama kayak Tenda Mangkal segala macam. Kita banyak lihat talent apa dancer, apa band segala macam. Ya kita munculin di situ. Pada intinya kita coba mengakomodir yang anak muda suka untuk menjadi oper kira gitu. Jadi ada tambahan? Jadi intinya adalah di Prambors itu dari sejak awal, sejak tahun awal 70-an waktu kita jadi perseroan terbatas, itu sudah suasana kantor, suasana kerja itu sama main sama jadi beda tipis tuh, kapan kerja, kapan main. Tapi dari situ memang yang kita harapkan, yang diharapkan dan ternyata bisa adalah berpikir kreatif. Jadi, jadi gini, di Prambors itu saya direktur utama, Om Imran direktur. Itu kalau ngobrol sama penyiar yang jauh di bawah, itu nggak ada masalah. Kita membaur ya, Om ya. Begitu kerjaan selesai, nggak usah tunggu jam kantor selesai. Kita ngobrol, tapi ngobrol itu seringkali menghasilkan kreativitas. Semua ide itu yuk gitu. Dan
Yang kemudian adalah keberanian dan keseriusan untuk merealisasikan sebuah ide. Kadang-kadang idenya melangit gitu kan, yang belum tentu bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Tapi kita berusaha, ayo harus. Kalau cerita sih ada yang gagal, ada gitu ya. Tapi dengan berkreasi setinggi langit, kita bisa menghasilkan yang ya 70% langit lah gitu ya. Jadi jarang program kita yang copy paste dari radio lain gitu. Bahkan dari TV kita jarang copy paste. Berarti memang bisa dibilang trend maker-nya. Yang ada TV kita. Kalau barangkali belum banyak yang tahu, teman-teman nanti tanya Ferdi, tanya teman-teman yang di Prambors tahu. Kalau sahur dan mau buka puasa, itu kan sekarang di TV ada talk show. Iya. Ya kan? Ada talk show, itu tuh, apa namanya, ngabuburit. Apalah live sekarang talk namanya. show. Itu di seluruh Indonesia, saya duga di seluruh dunia, karena yang puasa kan paling banyak di Indonesia. Obrolan puasa sebelum buka, itu awalnya adanya di Prambors. Kita namanya Opus ya? Ya. Bukan Opus. Ngabuburit awalnya. Terus jadi Opus. Obrolan puasa ya. Ya, jadi kira-kira 30 menit sebelum itu. Dan kemudian acara sahur. Selama puasa kita, yang tadinya siaran dari jam 5, kita siaran dari jam nemenin sahur lah, jam 3 apa gimana. Nah, itu yang sekarang dikerjakan televisi sampai hari ini. Kita sendiri udah nggak kerjain. Ratingnya tinggi, gituan. Kenapa? Ya kan TV bikin kita ratingnya tinggi. Iya. Kita waktu itu sukses sekali. Orang sampai udah sampai di rumah, kita belum selesai ngobrolnya, dia belum turun dari mobil, tunggu bukanya telat. Oke, itu kata Mas Ferdi, Opus, kontak kantuk nama programnya gitu. Terus juga kata Mas Gigi Wigi Zigi, aku masih kebayang soundtracknya menjelang imsak. Wah, berarti memang nggak salah ya kalau Prambors ini bisa dibilang radio. Si Ari nih Bigi. Ariano Arifin ya? Lu di Indonesia di Indonesia apa di Amerika, Ri? Amerika. Oh, Mas Ari itu IG-nya. Oke. Hai Mas Ari. Hai. Ya pokoknya tadi kita sudah menyimak ya bahwa ya dari mulai radio gelap lalu menjadi radio terang atau radio FM, Om Malik dan Om Imran ini memang punya kisahnya tersendiri. Ini kan memang ingin kenalan nih dengan sosok di balik setengah abad Prambors. Di mana hari ini teman-teman penyiar lagi ibaratnya reunian ya Om ya, 50 jam siaran di Prambors Radio gitu. Kalau boleh tahu juga ini sekarang Prambors dulu kan pindah-pindah ya. Aku dengerin Prambors itu waktu zamannya di Mendut. Dulu pertama kali studio memang di Mendut ya, Mendut 15 itu. Pertama kali menjadi radio FM atau di mana? Waktu radio gelap di Borobudur 20. Waktu awal waktu menjadi radio terang, perseroan terbatas di Jalan Borobudur 20. Kemudian kita pindah, waktu itu numpang, di Borobudur 20 itu numpang. Jadi pada saat kita udah punya uang, gaya-gayaan, kita nyewa di beberapa ruangan di rumah Jalan Borobudur 4. Itu tahun 74 ya, Bro? Berapa, Bro? Tahun berapa, Bro? 73. Kemudian sekitar tahun 78 ya, Bran, kita ke Borobudur 9. Pada tahun 8 mau ke 80 ya? Ya, akhir tahun. Saya mesti konfirmasi sama Om Imran karena saya ada kosongnya di Prambors. Saya dari tahun 76 sampai 82 saya di sekolah di Bandung. Nah, kemudian tahun 85 ya Bran, kita ke Jalan Mendut ya.
85. 80 awal. 80 awal kita pindah ke. Belum. Gua balik ke Prambors tuh tahun 82. Oke. Itu masih di Borobudur 9. 85 kalau nggak salah ke Iya, pindah. benar. 85 apa 87 malah. Oke. Iya. Pokoknya Awal 90 benar-benar. awal 90 kita pindah ke Jalan Mendut 15. Kemudian tahun 2000 punya sendiri berapa itu. itu? Iya, Itu gedung akhirnya Iya, beli kantornya sendiri. kayak rumah ya. Kita Kayak beli rumah rumah. gitu kan. Iya. Tapi terus Pemda DKI dalam hal ini Wali Kota Jakarta Selatan melarang orang Jakarta Pusat. berkantor, apalagi Jakarta Pusat melarang berkantor, apalagi bikin studio radio di daerah rumahan, sehingga kita harus pindah. Pindahlah kita ke Ratu Plaza. Kemudian pindah ke Aditya Warman, dan sekarang baru 1 tahun kita di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 7. Oke, berarti kan melewati beberapa tempat atau beberapa kali perpindahan lokasi Prambors sendiri gitu ya. Kalau boleh tahu lebih nyaman di lokasi yang di mana, Om? Pada saat Prambors berdiri, lokasi yang paling nyaman dan paling enak menurut Om? Tempat yang nggak nyaman, kalau ditempatin Radio Prambors jadi nyaman. Ada satu di beberapa tempat itu, bahkan katanya, saya sih nggak tahu itu, dan saya nggak tahu itu, tanya Om Imran cerita dia ngalamin apa enggak. Di beberapa alamat itu katanya ada banyak setannya lah, banyak ininya lah. Itu menurut saya setan ini takut sama anak-anak Prambors, setannya takut. Kelakuannya lagi setan. Anak-anak kelakuannya ngalahin setan. Barangkali Erdi, Ari itu tahu tuh cerita. Barangkali mereka pernah digangguin. Kalau saya sih enggak kali ya. Dia tahu kali yang direktur utama nggak bisa diganggu. Setan nggak ganggu direktur utama kali. Oke, jadi gimana Om Imran? Ada tadi kalau bicara tentang tempat, ada yang khusus nggak menurut Om Imran? Kayak ini ya tadinya nggak nyaman jadi nyaman, karena kan Prambors bisa menjadi nyaman semuanya. Ada cerita apa sih? Kalau sebenarnya paling nyaman tuh di Mendut, karena itu benar-benar kita punya, kita desain, kita siapkan untuk kebutuhan ruangannya. Yang itu tadi bilang, itu haunted. Yang jualnya juga udah bilang masih kita, ini hati-hati ya, di sini deket sini. Dengar dari anak-anak sih. Ada tuh kita lagi di kamar mandi, ada ketok-ketok segala macam. Saya udah ketawa aja kamu ngomong, kita mau ceritain. Tapi ya saya kan mengantor situ kadang-kadang sampai malam. Ya alhamdulillah nggak pernah ada diganggu gitu. Kalau yang penyiar itu tadi bilang kelakuannya udah lebih setan, jadi setannya sebel. Tapi gitulah. Cara ini nggak ada masalah. Tapi kalau dibilang itu karena itu kita ngerasa itu benar-benar rumah milik kita kan, jadi benar-benar ya itu punya kita lah gitu. Om, kita flashback lagi nih. Ini kan tadi bicaranya bahwa Radio Prambors ini dimiliki oleh atau didevelop oleh Om Imran dan Om Ali karena ingin eksis ya di kalangan remaja atau usianya. Dari 68 katakanlah ke 71 butuh waktu sekitar 3 tahun hingga akhirnya menjadi PT gitu kan. Nah, untuk anak remaja seperti Om itu bisa bikin sebuah PT, caranya gimana? Apakah memang dibantu oleh orang tua atau memang ya udah punya tabungan sendiri hingga akhirnya bisa membangun PT tersebut? Mas Ali bisa cerita? Jadi itu tadi, setelah kita siaran malam itu, mengawali siaran pada malam minggu itu, kemudian berdatanganlah teman-teman, bergabunglah teman-teman lain yang relatif sudah mahasiswa. Jadi yang saya bilang tadi, teman-teman di yang tinggal di Prambors itu, di anak geng gitu. Jadi mereka lah yang ngurus yang lebih serius gitu ya, urusan akte dan lain sebagainya. Kemudian kalau permodalannya terus terang kita memang pada saat itu dibantu oleh salah satu orang tua dari pendiri yang malam minggu itu, yang kebetulan kita gunakan studionya di Jalan Borobudur 20. Jadi kita ya awalnya sih dibilang saya pinjemin deh buat modal, bikin PT, buat ini. Tapi
feeling saya kita nggak pernah kembaliin tuh. Udah nggak lupa apa Oke. Nah, dia juga nggak nagih karena dia udah tahu ini duit hilang lah. Wah, seru banget. Berarti memang intinya sudah ada investor pada saat itu ya Om ya, untuk Ya bikin nggak PT ya? investor, anaknya dia ikut menjadi satu geng kita gitu. Oh, di antara kami itu ada anaknya dari yang nyumbang itu. oke, Dia oke. juga rumahnya besar dan punya banyak Mhm, bangunan sehingga ada satu gudang yang kita harus bersihkan gudang itu untuk jadi studio. Jadi Oke. orang tuanya memberikan gunakan itu. Barangkali biar kata orang tuanya yang penting anak gua ada di sini terus kan. Nggak pergi-pergi. Oke. Kalau dia nggak bikinin studio, anaknya jalan-jalan sama saya pergi gitu kan. Kalau ini kan mainnya di Iya. studio, jadi di rumahnya dia gitu kan. Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya mengenai ikonnya Prambors, si Kribo. Kenapa harus ikon Kribo sih di Prambors? Kan untuk eksistensi ya. Apakah zaman dulu rambut Kribo itu eksis hingga akhirnya menjadi logo atau menjadi ikon dari Radio Prambors, by the way? Imran tuh ya. Jadi untuk logo itu sebenarnya gini ya, waktu kita mulai jalan, tentu kita harus punya logo gitu kan. Oh, kita cari gitu ya, kelihatan yang waktu itu bisa ngetrend dan punya color untuk sebagai satu stage anak muda. Itu sebenarnya aslinya sih nggak original Prambors, itu ada grup namanya Exception, salah satu grup dari Belanda. Tapi kita nggak diplak-plak gitu. Kita ambil idenya, coba kita modifikasi oleh seorang teman kita yang kebetulan bisa gambar. Lo bisa bikin gini nggak? Itulah yang kita pakai. Ternyata logo itu Kribo itu hokinya di situ, kata orang Glodok. Tapi tambahan barangkali ya, grup band itu grup band tahun 70-an juga, tahun 60-an juga. Gitu. Jadi desain itu memang pada tahun itu memang itu yang lagi tren. Itu kan psychedelic gitu ya, yang apa desain yang pakai keong-keong gitu zaman dulu, yang apa itu masih hippies. Tahun itu masih di luar negeri ya, itu masih hippies, kembang-kembang, flower generation dan sebagainya. Jadi di sekitar itu memang seperti itu memang desainnya. Tapi kalau tadi Imran bilang teman-teman di Glodok, kita teman-teman di Glodok karena kita dulu main kaset kan, jadi kalau dibilang hoki, barangkali ada benarnya. Sekarang kita lihat bahwa ternyata desain yang tren di tahun 60-an akhir itu di tahun 2021 kalau dilihat ya nggak kuno-kuno amat dong. Retro. Iya. Retro. Jadi nggak tahu saya sampai kapan, tapi barangkali sudah liwat masa busuknya itu sudah liwat. Jadi dia akan lagi. Dia akan menjadi apa ya, long lasting gitu, apa, menjadi barang antik. Oke. Om, ini kan udah setengah abad ya Prambors, berarti kan sudah melewati ya bisa dibilang berbagai macam up and down lah untuk bisnis di radio sendiri. Saya pernah dengar bahwa bisnis radio adalah bisnis sunset. What do you think tentang orang yang bilang bisnis sunset di radio tersebut? Sunset itu orang melihat dari mengcompare antara radio dengan digital device seperti handphone ini. Ya. Radionya, radio receiver, alat penerima siaran yang berbentuk radio set, itu memang udah bukan sunset lagi, udah maghrib. Barangkali udah deket Isya. Oke. Kira-kira 5 tahun lagi tahajud lah dia, si radio itu. Tapi itu radio setnya. Yang tempatnya gitu ya Om ya, wadahnya gitu maksudnya. Ya, vehicle, bukan vehicle, bahkan hanya alat aja. Jadi alatnya untuk mengirim konten, Nah, kontennya itu kan konten audio. Nah, konten audio itu never sunset.
Orang sekarang menggunakan podcast. Podcast itu konten audio. Iya. Radio streaming sekarang ada di ini. Ada Spotify, ada Juke. Itu semua audio yang konten audio yang bisa dikonsum oleh khalayak melalui apa saja. Mau melalui, kan sekarang dengar Prambors bisa di TV, di rumah bisa dengar Prambors. Kalau dia pakai Smart TV. Di channel, melalui kabel TV, kalau nggak salah di Indovision ada radio-radio, di First Media juga ada beberapa radio, di portal video, sekarang ada portal video. Kalau di Smart TV itu ada portal video, itu ada Prambors gitu. Terus kita punya streaming di pramborsfm.com, pramborsfm.com, itu bisa dengar radio. Jadi kalau yang sunset itu adalah radio setnya. Tentu saja kontennya harus dia bukan direvolusi, tapi ya di restorasi atau apalah namanya, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan alat penerima yang digunakan oleh konsumen sekarang, khususnya mobile device ini. Karena kan paling banyak mobile device sekarang, bukan hanya paling banyak, tapi paling lama digunakan atau nempel di individu. Coba kalau kita bayangin, sehari kita megang handphone, megang device gadget ini berapa lama? Barangkali hampir dikurang tidur aja. Kadang-kadang tidur aja masih kita pegang, ketiduran gitu kan? Sampai jatuh di muka biasanya. Iya, betul. Atau ditaruh di kuping gitu kan. Nah, jadi mobile device ini alat penerima yang paling banyak digunakan jumlahnya dan paling lama digunakan oleh konsumen. Jadi kita konten audionya sekarang harus kita kita kemas demikian rupa sehingga dia bisa diakses dari mobile device ini gitu. Ya sama seperti podcast, sama seperti kita sekarang lakukan. Berarti ini ilmu baru juga. Sebetulnya ini kayak yang kita lakukan, ini sebetulnya radio tapi ada gambarnya. Karena gambarnya on air gitu ya. Ini on air tapi ada gambarnya. Kan gambarnya sendiri nggak menarik gitu loh. Iya kan? Tapi isinya ya, karena di sini harus kenalan dengan sosok di balik setengah abad Prambors. Sekarang mau menyapa lagi di sini ada Mas Fauzan Zaman, penyiar Prambors yang pernah saya dengerin juga. Om Fauzan malam-malam dulu siaran katanya idola, salam hormat dan kangen untuk Mas Malik dan Mas Imran. Happy birthday Prambors katanya. Om Imran, saya penasaran deh, kan Om Imran itu bisa dibilang yang bisa dibilang memilih para penyiar Prambors ini. Kembali lagi nih, ada nggak sih Om penyiar yang menurut Om nih tadinya sudah saya bentuk gitu ya, tapi tiba-tiba dia meninggalkan gitu aja gitu, tidak loyal terhadap Prambors? Bocorin dong Om. Pada umumnya sih alhamdulillah semua penyiar kita saya lihat sih loyal ya terhadap ini, kalau bahwa mereka pindah ke itu udah lumrah, tapi loyalitasnya itu yang saya kira yang baratnya benar-benar meninggalkan satunya jelek, tapi mereka ini juga merasa bahwa kalau mereka pindah ke tempat lain itu memang mereka dapat satu kondisi yang mungkin lebih baik atau Dari semua penyiar kayaknya yang saya tahu ya, Beku Tumewu adalah sekali
apa namanya Wadiabala tetap Wadiabala gitu. Apakah hanya Mbak Becky Tumewu yang hanya siaran di Prambors, tidak siaran di tempat lain, atau ada lagi sosok lain yang sebenarnya hanya cuma di Prambors loh, ini penyiarnya Prambors banget nih, siapa lagi sih Om selain beliau, atau selain Mbak Becky itu? Ada berapa orang kayak si Panda juga, dia juga apa namanya, Oke, Panda. Dan berapa orang penyiar lain juga kalau mau pindah ke radio lain tuh suka nanya sama saya bilang nggak apa-apa kalau kesempatan itu ada dan lebih baik untuk kamu ya ambil, saya bilang. Akan enak, ada masalah, dan itu kebanggaan buat kita bahwa kita menciptakan penyiar yang baik untuk bisa dipakai di radio lain, kira-kira gitu. Tapi pernah ada yang nyesel nggak ketika sudah keluar dari Prambors terus ngubungin Om lagi, saya mau balik dong gitu ke Prambors seperti itu? Yang ada nih udah nih belakangan gitu. Lah ini kondisinya memang enakan di situ, di warung yang dulu gitu aja. Oke. Ngomong-ngomong selama di Prambors, momen yang paling bikin kesel di Prambors ada nggak nih untuk Om Malik dan Om Imran? Karena kan perjalanan 50 tahun, bahkan di luar 50 tahun kan tadi Om Malik dan Om Imran bersahabat sudah lebih dari setengah abad gitu ya. Ini di Prambors dulu deh, momen paling kesel apa sih? Mungkin dari segi iklan nih kok tambah dikit ya, atau mungkin apa gitu. Nah kalau untuk perduitan Malik deh ngomong. Gimana Om Malik? Apa ya? Saya sih kalau barangkali bukannya nggak ada, banyak ya. Tetapi kalau disuruh inget-inget yang paling ngeselin, saya nggak bisa inget tuh. Karena apa ya? Alhamdulillah semua yang ngeselin itu kita bisa atasi, kita bisa solve, dan kemudian kita terus disibukkan dengan yang akan datang, sehingga yang kesel-kesel itu ya berlalu aja, udah ya kita tinggal aja gitu. Sama seperti tadi kasus penyiar ya. Kami sadar betul bahwa penyiar itu haknya dia untuk mau pindah ke TV, mau pindah menjadi entertainer, mau pindah jadi pemain film, mau pindah ke radio lain, itu hak dari mereka. Karena di Prambors itu dan sebetulnya di radio itu sarana bagi mereka untuk meningkatkan popularitas. Waktu dia jadi populer, hak mereka lah untuk memutuskan apapun untuk hidupnya. Jadi kami dari awal menyadari bahwa kita nggak bisa tahan seseorang untuk tetap bekerja di perusahaan kami gitu. Nah, karenanya solusinya adalah kita tidak pernah berhenti merekrut dan melahirkan penyiar. Sehingga di kemudian hari di kira-kira waktu usia kita 30 tahun itu yang pergi juga nggak bad feeling karena dia lihat gantinya udah banyak. Kami perusahaan juga nggak merasa dirugikan karena itu seperti Om Imran tadi bilang, bahkan konsultasi mau ke sini gitu. Jadi sistem dan kemudian kondisi yang membuat kita menjadi santai-santai aja. Jadi kalau ditanya, saya nggak tahu ya, Om Imran barangkali punya masalah, tapi dia nggak pernah cerita sama saya. Saya, karena dia nggak pernah cerita ke saya, menurut saya Om Imran juga nggak punya. Kalau ditanya, apa sih yang paling ngeselin? Ya mohon maaf, kita nggak pernah kesel gitu. Iya betul. Kalau ngamuk sering, marah gitu. Tapi kalau dibilang kesel, alhamdulillah semua beban yang bisa bikin kesel itu bisa ada solve, bisa ada
jalan keluarnya, kemudian Oke. habis itu kita udah memikirkan hal lain yang ke depan. Oke, great. Jadi That's mohon why maaf, tidak banyak. bisa menjawab, tidak bisa menjawab. Iya, nggak apa-apa. Berarti ini kan menjadi satu bukti nih bahwa tadi seperti Mas Ferdi Hasan, Mas Fauzan Zaman juga bilang bahwa ini adalah bos-bos kesayangan, katakanlah seperti itu. Bahkan tadi Mas Aryan Arifin juga bilang hanya siaran bisa di Prambors saja, setelah itu pindah ke Washington gitu kan, which is ke VOA. Iya nggak sih Mas Arif? Which is banyak banget penyiar Prambors yang sampai hari ini menjadi inspiring untuk seorang Kimi. To be honest, podcast ini juga lahir sebagai, bisa dibilang, ini pelarian saya. Karena saya tidak pernah diterima jadi penyiar di Radio Jakarta, anyway. Jadi, karena ada podcast ini, saya bikin salah satu passion saya di bidang kepenyiaran, hingga akhirnya saya penasaran, siapa sih sosok di balik Setengah Abad Prambors. Jujur, saya pun, kenapa namanya Kimi FM? FM itu identik dengan radio kan sebetulnya. Saya pun ingin suatu hari punya radio, cuman semakin kesini kayaknya saingannya semakin berat nih. Menurut Om Imran dan Om Malik sendiri, pesaing paling berat di bisnis radio itu apa? Kalau boleh tahu, apalagi sekarang digital era ya, untuk melindas semua bahwa ya radio kill is never die. Maksud saya radio itu nggak pernah mati, radio is never die, seperti itu. Apakah digital salah satunya? Enggak. Ya, kalau ditanya yang paling sulit adalah mendapatkan pendengar sebanyak-banyaknya. Pendengar, oke. Iya. Dengan mendapatkan pendengar sebanyak-banyaknya, yang lain menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi kalau pendengarnya nggak ada, lebih baik nggak usah terusin itu radio. Walaupun dengan teknologi digital sekarang, yang namanya radio, tadi saya bilang audio ya, audio konten melalui platform atau channel-channel digital, itu yang namanya jumlah yang banyak, itu tidak sebanyak radio konvensional. Prambors itu hari ini, berapa Bran pendengarnya Bran? Kan, dia nggak denger nih. Oh putus dia tuh. Ya dia lagi itu. Jadi apa lagi Bran? Kenapa? Penyiar Prambors. Pendengar Prambors kemarin dapat per hari ini. Apa pendengarnya? Ratingnya hasil 2 juta kan? Ya jadi waktu kita ada 2 juta. Sebetulnya kalau nggak ada nomor COVID, kalau nggak ada COVID, kita pesta ulang tahunnya di Monas kali, ngalah-ngalahin 212. Karena sudah 2 juta pendengar ya Om, wah keren banget. Jadi, karena kan, tapi kalau digital barangkali nggak perlu 2 juta. Misalnya kamu bisa, saya juga nggak tahu, saya belum paham betul tentang digital, tentang marketing digital. Barangkali kalau nggak salah 100.000 aja tuh udah hebat untuk digital. Oke, nih ada bocoran katanya 2,6 juta tuh Prambors Network. 9 kota ya, 2,6 juta ini Mas Iwo Hamzah. Itu di rootnya Prambors sekarang tuh. Itu dia. Oh, selamat malam. Saya langsung gitu. Selamat malam Mas Iwo. Salam kenal. Nah ini kalau, okay. Bram Antarjani station manager di Jogja. Oke. Berarti memang Jadi, udah 2,6 juta Prambors Network 9 kota itu juga bukan langkah yang mudah gitu loh. Sorry, ya, kan, 2,6 itu di Jakarta. Hanya di Jakarta? Iya, kalau di total 9 kota, tolong diketik berapa Wo? Di Mansyah tuh panggilannya Wo. Wo, berapa Wo? Oke. 9 kota. Kalau nggak salah 4 juta baru apa gitu. Oke. Nah, kalau bicara tentang Prambors juga kan tadi ada yang nanya nih, kalau Prambors itu memang identik dengan musiknya. Siapapun yang dengar musik Prambors tuh kayaknya ciri khas kan. Prambors juga pernah ngeluarin beberapa album fenomenal kan, seperti Prambors Hits, zaman dulu kan masih kaset gitu kan.
Om Imran pengen tahu deh untuk menjaga eksistensi atau tetap gitu ya dengan musik dari zaman dulu sampai sekarang itu menjaganya seperti apa sih? Tadi juga ada yang nanya, cuman sudah ketumpuk-tumpuk untuk menjaga tetap di jalurnya gitu. Sorry, Iwo jawab tuh 3,8 juta di seluruh 3,8 juta pendengar di Jakarta, 9 kota. Di seluruh di 9 kota 9 ya. kota, di 9 kota. Oke, terus gimana kamu? Sorry, saya potong. Nggak apa-apa, berarti 9 kota ini 3,8 juta. Berarti itu bukan angka yang sedikit untuk radio network sekelas anak muda gitu kan. Iya. Oke. Om Imran tadi saya lagi nanya musik. Musik Om. Musik dari dulu sampai sekarang kan, karena kan tagline-nya juga Indonesia number one hit music station gitu. Bagaimana sih bisa menjadi radio yang tetap konsisten dengan musiknya dari dulu dan sekarang music hit seperti itu? Jadi sih prinsip kita ya, begitu kita bikin radio selain program, buat saya pribadi, saya ingin Prambors itu juga bisa terkenal dengan lagu-lagunya. Kalau istilahnya dengan hitmaker, jadi radio-radio lain mungkin hitmaker, terus setelah itu mereka ngikutin lagu-lagu yang hit. Nah, dari potensi itu sendiri, kebetulan ada partner kita dari Aquarius, lu bikin kaset aja yuk, katanya. Sekarang ya udah keluar namanya Prambors segala macam gitu. Iya. Sampai sekarang kita tetap mempertahankan itu ya, lagunya itu sendiri memang jadi hitmaker. Nah, pada satu saat pernah kita dikritik lah, kok Prambors nggak pernah mau putar lagu aja sih, sok ke barat-baratan. Kalau saya pribadi waktu itu kepikiran, kalau lagu Indonesia sendiri nggak memenuhi standar yang kita inginkan sih gitu, sedikit sekali gitu. Terakhir lah nggak tahu kita mau, karena kita orientasi dengar lagu barat yang bagus gitu. Mesti lagu Indonesia bisa bikin gitu. Nah, dan ternyata melahirkan banyak pecinta-pecinta yang bisa bikin lagu sekelas lagu barat. Jadi kita bisa menjawab tuh orang-orang bukannya nggak mau putar lagu Indonesia, tapi lagu yang itu kan setiap minggu itu ada kiriman dari label-label tuh pirang hitap itu ibaratnya menjajah gajal pintu aja, karena nggak mau syarat yang kita mau putar gitu, yang bisa kita pakai gitu. Nah, setelah kita ini kan banyak lagu-lagu source lagu Indonesia yang bagus. Nah, kita bisa memutar lagu-lagu yang sesuai yang kita mau gitu. Dan sekarang kan musik Indonesia itu udah sekelas musik-musik barat gitu ya, ibaratnya kayak gitulah kira-kira. Iya. Oke, berarti memang hitsmaker itu lahirnya memang dari Prambors. Bahkan Mas Ferdi aja bilang, ya Om Imran yang ngajarin Mas Ferdi nih musik, udah kayak jukstop hafalan musiknya. Seperti itu. Oke. Om, sebenarnya kan live IG ini kita jadwalin cuma sampai jam 9 malam ya, tapi nggak berasa ini udah jam 9 lewat, kita ngobrol bener-bener kayak, wah aku sangat bahagia dan I feel so honored Prambors sudah memberikan kesempatan untuk podcast Listen to Kimia FM kenalan dengan sosok di balik setengah abad Prambors. Nah, sebelum kita closing, mau tahu dulu dong tentang persahabatan antara Om Imran dan Om Malik khususnya. Kan tidak semua orang bisa profesional ya antara urusan pribadi, persahabatan dan juga bisnis. Itu ada trik khusus nggak sih, strategi dan lain sebagainya supaya Prambors tetap jalan, persahabatan tetap jalan? Atau mungkin ya pernah berantem nggak sih sehingga akhirnya ya udah baik-baik aja demi Prambors ini, seperti itu? Barangkali susah ya, kalau susah digambarkan barangkali karena proses antara saya dengan Om Imran itu sudah jauh sebelum kita kerja bersama. Jadi menurut saya itu terbalik gitu ya. Kalau orang kerja karena intens, lama-lama menjadi dekat, menjadi sahabat, menjadi baik lalu sebagainya. Kalau saya sama Om Imran itu udah dekat, akhirnya bahkan menurut saya terpaksa harus kerja bersama. Jadi nggak tahu ya, saya itu lagi hubungan kita di Prambors saja udah 50 tahun, umur kita masing-masing sudah 67-an, 68. Kita sudah main sejak umur barangkali 10 tahun ya.
Jadi hampir 60 tahun kita hidup sama-sama. Menurut saya sih cuma udah seperti kakak adik tapi lain rumah. Oke. Walaupun kita tetap ada perbedaan-perbedaan, tetapi tadi kalau ditanya pernah berantem segala macem, ya udah kecampur. Nggak pernah kita saling apa ya? Nggak pernah komplain, nggak pernah ini, walaupun sebetulnya ada juga. Ini kenapa dia begini, ini kenapa dia begini gitu. Sehingga solusinya tuh jadi kayak solusi, bisa kita gunakan solusi kekeluargaan, kadang-kadang kita gunakan solusi saklek di kantor gitu. Jadi kalau ditanya hubungan, ya memang agak-agak aneh hubungan kami ini. Kalau dari saya sendiri, terus terang kita berdua tuh udah hampir sama seleranya ya. Dari dulu selera gitu. Kita di pendirian ini bukan kita berdua, kita ada banyak. Berani melanjutkan dan mempertahankan itu ya kita berdua gitu. Dari pendirian pertama itu juga ada teman-teman, wah radius yang ada prospeknya, udah gua tinggalin lah gitu ya. Kita tetap jalan ke radio ini karena kita pikir ini sesuatu yang menantang gitu. Kalau dibilang ribut sih udah banyak. Kalau orang nggak ada tadi ribut, tapi kita kan bisa menyelesaikannya gitu ya. Kita saling hargai kita begini gitu ya. Itu yang kita saling isi gitu. Jadi sampai kita bisa berjalan ini ya kita benar-benar saling mengisi kekurangan, saling mengisi kelebihan, memberikan kelebihan ya kira-kira kayak gitu lah, bisa bertahan. Ya, ini saya rasa maka hubungannya agak langka gitu. Sampai dulu kalau kita pacaran aja kita mesti sama-sama jalan. Kalau nggak enak gitu. Iya, karena memang jarang ya untuk menjalin persahabatan dan juga bisnis. Biasanya tuh kalau udah ya isu pribadi itu akan ngaruh ke pekerjaan seperti itu kan ya. So far orang-orang seperti itu gitu. Makanya nih, ini kan podcast ini juga ingin menjadi support system ya Om untuk yang sedang menyimak, khususnya listenersnya Listen to Kimia FM. Boleh kasih input atau advice buat teman-teman yang sekarang lagi punya usaha, khususnya sekarang kan banyak sekali ya lagi musim susah ini punya usaha dan gimana caranya supaya tetap survive, dan saya yakin juga masih network sekarang juga lagi survive. Gimana caranya buat teman-teman yang sedang berusaha supaya tetap struggling dan keep on going? Kalau struggling itu harus. Jadi usaha apapun itu ya harus serius dan harus siap untuk habis-habisan. Ilmu itu banyak deh. Ya, ilmu marketing, ilmu finance, ilmu teknologi, segala macam itu banyak. Tapi kalau orangnya tidak serius, komitmennya coba yang ini, besok coba yang itu, coba yang ini, boleh-boleh aja, tapi cepat, jangan kelamaan coba-coba. Akhirnya putuskan dan dan komit. Hasilnya itu tentu saja jangan ngelihat rumah tetangga, rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Jadi kok dia maju, kok gua enggak gitu. Kalau saya sama Om Imran itu kalau mau dibilang konsisten, ya kurang apa. Dari umur 15 tahun, 16 tahun, kita hanya punya atau hanya bekerja di Prambors. Entah karena kita konsisten, entah karena nggak bisa ngerjain yang lain barangkali ya. Tapi konsistensi kita membuat kita hanya benar-benar menjadi kayak spesialis lah, sahabat. Nah jadi saran saya kalau mau tadi kan ngomongnya tentang kita mau bikin ini, ada yang mau bikin ini begini. Kalau udah yakin, ya konsisten. Bahwa kemudian gagal, ya gagal dan berhasil itu enggak. Itu bagian dari usaha. Beda sama orang yang saya maunya kerja. Nah, itu lain lagi. Mau kerja di bank, mau kerja di perusahaan ini, mau kerja di construction, mau kerja di apalah gitu ya, F&B, mau kerja di itu. Nah, itu lain orang kerja. Tapi kalau orang mau buka usaha, kalau dia udah yakin dan
yang lebih penting adalah apapun itu harus disenangi. Jangan kerja yang nggak seneng. Jadi gue mau kerjain ini, sebetulnya sih gue nggak seneng, cuman duitnya banyak. Ya boleh aja, sebentar aja itu, habis itu tinggalin. Udah dapat duitnya terus tinggalin. Tapi harus seneng. Kalau nggak seneng, menderita sampai kita akhir hayat. Oke, berarti do what you love what you do. Itu berlaku ya, Om Malik ya? Oh iya. Jadi orang bilang enak lo ya, Lik, kerja. Ya, alhamdulillah saya bisa bekerja di tempat, di bidang yang saya menyukainya. Bahkan lebih dari menyukainya, saya bisa, waktu dulu saya masih belum kawin, kalau ada program-program khusus, ya berarti kita bisa tidur di studio. Waktu itu saya udah direktur utama loh. Tidur di studio. Jadi ada, kalau dibilang lo sih sambil main ya, barangkali juga. Tapi kan hobi dan main itu memang koin yang sama kan? Sisi koin yang sama. Main dan hobi, itu koin yang sama. Nah ini Prambors ini, mengerjakan radio ini, buat saya sama Om Imran itu, ya udah jadi kayak koin. Kita main. Tapi ada hitung-hitungannya karena harus ada apa ya, hitung-hitungan sebagai usaha harus ada. Tetapi mengerjakannya dengan senang hati, seperti kalau kita main bowling, seperti kalau kita goes, seperti kalau hobi hiking, seperti kalau hobi itu. Nah, jadi Om Imran ini malah kalau bisa nggak mau libur, dari dulu dia nggak pernah mau libur. Kalau libur dia sengsara, jadi pengennya ke kantor dulu. Jadi apa ya? Jadi tempat main. Karena dari dulu awalnya buat saya sama Om Imran waktu kita di awal-awal yang kerja itu yang sudah mahasiswa, kami yang muda-muda ya bagian mainnya gitu. Tapi suasana main ini tetap kita kita feel-nya kita jaga, tetapi dulu benar-benar main, sekarang sambil main ngitung duit gitu. Oke. Berarti sudah bisa menghitung cuan-cuan untuk perusahaan gitu ya. Sudah makin kelihatan udah lama, gitu ya. Kalau cuan udah lama kita itu. Kalau nggak bisa hidup sampai sekarang. Jadi jangan bilang cuan itu sebuah yang negatif. Perusahaan yang nggak cuan itu perusahaan yang nggak bisa hidup. Jadi menarik sekali. Gue sih nggak perlu deh untung. Yang penting perusahaan jalan. Nggak bisa jalan kalau nggak untung. Kita mesti untung. Tinggal mau untung gede apa enggak. Kalau untung gede, ya majunya cepet. Kalau untungnya nggak gede, ya majunya pelan-pelan. Kalau nggak untung, ya tutup. Ngegasnya kenceng. Jadi kayak mobil. Kalau bensinnya banyak, ngegasnya kenceng. Bensinnya sedikit, ngegasnya pelan. Kalau nggak ada bensinnya, ya berhenti. Menarik sekali filosofinya dari Om Malik ini, karena memang siapapun yang punya usaha maunya untung ya Om ya, nggak ada yang nggak mau untung seperti itu, gitu. Nggak, untung itu jangan dilihat sebagai apa ya, lu mau untungnya aja loh gitu kan, kita ini kadang-kadang suka melafalkannya sebagai negatif gitu. Padahal untung itu kalau di ilmu keuangan namanya return. Kalau nggak ada return ya nggak bisa. Kalau nggak ada return ya nggak bisa dipakai untuk pengembangan. Kalau nggak berkembang ya bukannya ya kan kesenangan juga kalau kecil-kecil terus lama-lama kita nggak seneng juga kan. Oke, benar banget. Om, Om Malik dan Om Imran ini kan memang dari remaja hingga akhirnya sekarang sudah dikategorikan sudah tak lagi remaja gitu ya, megang Prambors. Mau tahu sebelum kita closing, satu kata aja Prambors itu apa sih menurut Om Imran? Prambors dan Om Malik? Nggak pernah bisa berhenti untuk memotivasi sesuatu yang baru untuk kepentingan radionya sendiri ya. Kalau enggak ya kita udah ke laut, kalau orang bilang gitu.
Jadi mau ke depannya selalu kita harus memotivasi untuk selalu menjadi nomor satu dan menjawab tantangan-tantangan yang ada gitu. Oke. Kalau menurut Om Malik, Prambors? Apa? Prambors ya Prambors kalau saya. Apa? Prambors ya Prambors. Ya, Prambors itu sesuatu yang udah jadi sekarang, udah mateng, udah mature gitu. Jadi itulah dia, itulah sebetulnya karya kami selama 50 tahun, gitu. Oke. Bahwa kemudian misalnya gini ya, kalau ditanya nanti mau apa? Buat saya mau Prambors itu borderless. Dengan digital kita bisa borderless misalnya. Itu sudah pengembangan. Tapi Prambors-nya sendiri, inilah dia gitu. Bukan dari sisi usahanya ya, tapi dari mature, dari apa namanya, korporasinya gitu. Ini udah mature. Oke. Tinggal kalau Prambors nanti digedein menjadi worldwide, ya dengan segala teknologi yang ada, yaitu seperti ini tetapi ada di seluruh dunia gitu. Coverage-nya. Suatu hari pasti akan kejadian sih Om, karena kan digital era ini bisa di mana-mana. Ya, yang saya mau sampaikan adalah pertanyaan tentang tadi tentang Om Malik. Menurut Om Malik, Prambors itu apa? Ya, is it gitu. Inilah dia. Jadi nggak usah saya jelasin lagi, tinggal dilihat gitu. Oke. Sudah mendarah daging lah istilahnya ya untuk Om Malik dan Om Imran sendiri Prambors ini. Iya, jadi kan gini barangkali ya. Prambors adalah saya dan Om Imran itu adalah Prambors. Prambors adalah saya dan Om Imran. Barangkali udah sulit kita pilah. Gitu. Terlalu lama. Keren banget. Keren banget sih. Aku boleh tepuk tangan dulu nggak sih buat Prambors 50 tahun. Selamat ulang tahun 50 tahun. Thank you. Itu salah satu hal yang menurut saya radio di Indonesia atau mungkin ya di dunia kali ya, itu memang tidak bisa sampai 50 tahun pada segmen yang sama ya khususnya. Karena kan beberapa radio itu khususnya memang bisnis radio untuk mengejar pendengar selalu berubah segmen ya. Itu pun tadi sudah saya tanyakan kepada Om Malik dan Om Imran bahwa dengan segmen anak muda usia 15-25 ini gitu ya, tetap aja gitu konsisten. Konsistensi itu yang perlu dan penting buat teman-teman lakukan supaya usahanya berjalan dengan lancar seperti Radio Prambors. Well, terakhir, sebelum kita closing ini benar-benar statement terakhir, di ulang tahun Prambors untuk usia 50 ini, harapan dari seorang Om Malik dan Om Imran apa sih untuk Radio Prambors sendiri? Harapannya? Ya kalau saya tadi ya, saya udah sebut. Saya sih lagi mau bercita-cita setinggi langit. Worldwide. Worldwide. Go ahead, Om. Nggak tahu. Go ahead. Boleh dong. Cita-cita sih selangit aja. Saya kira sama. Right. Memang itu mau apa lagi gitu, harus selalu meningkat yang kelihatannya susah mentok gitu. Karena barangkali saya sama Om Imran boleh, kita sebagai manusia kan nanti ada batasnya ya. Tetapi Prambors itu tidak boleh terbatas seperti manusianya. Dia harus bisa sampai ribuan tahun. Dia harus bisa seperti piramid, bangunan piramid, bangunan Borobudur yang ratusan tahun, ribuan tahun. Karena dia sebagai brand, sebagai produk. Jadi kalau ngikutin orang, ya paling hebat 90 tahun itu udah lama sekali. Oke.
Kalau dari Om Imran sendiri gimana? Apakah sudah disiapkan regenerasi untuk nanti pemegang Prambors selanjutnya? Karena kan tadi bicara tentang batasan manusia ya, sedangkan Prambors inginnya ya everlasting gitu. Ya selama ini coba kita melihat potensi-potensi yang kelihatannya bisa melanjutkan apa-apa yang kita cita-citakan untuk Prambors ini sendiri gitu. Bukan kita. Jadi kita tetap melihat potensi-potensi itu gitu. Nah inilah yang kita istilahnya regenerasi yang mungkin nantinya bisa melanjutkan apa yang kita cita-citakan kalau memang kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan itu gitu. Regenerasi di kantor, regenerasi di pengelola, saya sama Om Imran udah tidak day to day mengelola Prambors. Jadi di pengelolaan regenerasi itu sudah berjalan, sudah berjalan dan sudah ini. Bahkan barangkali kalau kita kebanyakan ngomong, kita pelan-pelan dibilang, Mas nggak mendingan makan-makan lagi tempat lain gitu. Ngapain sih ikut-ikut gitu. Jadi kalau ditanya regenerasi itu ya di sistem. Bisa saja itu ada di dalam secara biologis masih ada hubungan, tapi itu karena kebetulan hubungan itu yang bisa melakukan pekerjaan di Prambors. Tapi bukan dibalik, karena biologis terus dia jadi pekerja di Prambors, bukan. Tetapi karena dia mampu, kemudian dia. Jadi rekrutmen regenerasi itu by kemampuan, bukan by biologis. Oke. Wah, hari ini benar-benar banyak belajar dari sosok di balik setengah abad Prambors, yaitu Om Malik dan juga Om Imran, maksud saya. Dari mulai radio gelap hingga akhirnya menjadi radio terang atau radio FM, dengan konsistensi yang ada pun dijalani hingga akhirnya hari ini 18 Maret 2021 bisa mencapai 50 tahun. Saya belajar banyak dari Om Imran dan juga Om Malik, karena saya juga ingin terus konsisten. Listen to Kimi FM ini ada, siapa tahu bisa menjadi bagian di Prambors ya Om. Yes. Gitu. Harus. Yang paling penting juga kalau cita-cita worldwide, Om Imran dan Om Malik sudah punya modal kan, penyiarnya Prambors yang sudah go to USA like Mas Arion Arifin, Pen Anissa juga, Mas Irfan Ihsan, VOA itu kan pasti kalau sudah menyebut nama Prambors ya sudah lah ya, sudah kayaknya jebolan yang sangat hebat dan legend seperti itu. Nggak sesederhana itu worldwide. Nggak sederhana. Iya betul, nggak sesederhana itu, pasti akan bisa kok Om. Kita pasti akan mencapai puncaknya nanti. Insya Allah ya. Kita berdoa bareng-bareng, mudahan di Prambors 50 tahun ini tidak hanya sampai 50 tahun, tapi bisa seabad, 2 abad, 3 abad, dan berabad-abad mudah-mudahan dengan generasi selanjutnya yang tadi Om sudah sampaikan. Dan sekali lagi, terima kasih banyak untuk Om Imran dan juga Om Malik sudah berhasil atau bisa punya waktunya ngobrol-ngobrol barengan sama Listen to Kimi FM. Dan yang pasti juga terima kasih untuk Prambors Crew dan tadi Mas Iwo ya, untuk yang sudah ada. Mas Iwo juga sudah support Listen to Kimi FM. Mas Bani juga makasih sudah menghubungkan saya juga. Baliska juga terima kasih banyak sudah support. Dan yang paling penting juga terima kasih untuk kelas penyiar Indonesia yang sudah mendukung podcast Listen to Kimi FM ini. Sekali lagi, happy birthday to Prambors Radio. Semakin mengudara, semakin jaya, dan semakin banyak nanti melahirkan anak-anak muda yang kreatif di bidangnya, dan juga semakin sukses ya Om Malik dan Om Imran, sehat-sehat terus. Thank you. Thank you so much. Selamat malam yang sudah nonton. See you next time. Selamat malam semua yang nonton. Bye. Bye, Mas Dani. Thank you. Bye-bye. Bye.